Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, dan teman-teman harus nonton video ini sampai habis karena ini penting banget. Ada nggak sih pemerintah yang nggak mau ngelibatin warganya untuk ngebangun kota atau wilayahnya? Aku yakin semua pemerintah pada umumnya pasti pengen warganya terlibat karena esensi dari pembangunan kan kesejahteraan warga. Jadi kalau pemerintahnya nggak ngelibatin warga, itu pemerintah mau ngesejahterain siapa? Dan begitu juga yang katanya sedang dikerjakan oleh Pemprov di Jakarta. Sejak dulu sampai sekarang, Jakarta selalu jadi kiblatnya pembangunan di Indonesia. Apa aja yang dikembangkan, dikerjakan di sini, ditiru juga di kota-kota lain di Indonesia, teman-teman. Sebut aja kayak penataan kawasan terbuka hijau, kawasan atau ruang terbuka buat publik, naturalisasi atau normalisasi sungai, terus juga penataan kawasan kumuh, pengelolaan kawasan wisata, dan banyak hal lainnya yang sebenarnya udah sering juga aku angkat di YouTube channel Aboiko. Dan di video ini aku ingin angkat satu inisiasi lagi yang sedang dikembangkan oleh Jakarta untuk warganya yang belum pernah aku angkat di video-video aku sebelumnya. Sesuai judul video ini, ayo kita unboxing Smart Planning and Budgeting. Mungkin video ini bakal nyambung banget untuk teman-teman yang suka ngamatin atau dalemin perencanaan publik. Tapi aku akan coba bikin sesederhana mungkin sehingga teman-teman yang awam seperti aku atau yang awalnya nggak terlalu tertarik, jadi lebih tertarik untuk sama-sama ngawasin perencanaan dan penganggaran di Jakarta setelah lihat video ini. Aplikasi Smart Planning dan Budgeting dapat teman-teman temukan di website apbd.jakarta.go.id. Kalau dulu tampilannya seperti ini, tapi sesudah diperbaharui, maka Smart Planning and Budgeting tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk bisa mengakses seluruh fitur yang ada di aplikasi Smart Planning and Budgeting, disaranin teman-teman untuk buat akun. Gampang banget caranya, tinggal klik di sebelah kanan atas ini, mendaftar atau masuk. Masuk itu kalau sudah punya akun, kalau belum kita klik mendaftar. Dan nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar. Tinggal diklik aja kategorinya. Kalau teman-teman sudah berhasil mendaftar, maka teman-teman officially punya akun di jakarta.go.id. Dan nanti tampilannya seperti ini. Ada foto teman-teman, ada info pribadi, keamanan, bantuan, kirim masukan, dan lain sebagainya, serta layanan-layanan yang bisa teman-teman akses menggunakan akun tersebut. Dan kita akan gunakan salah satu fiturnya, yaitu Smart Planning and Budgeting yang sudah ada di sini. Tinggal klik aja. Sepintas yang aku pahamin, Smart Planning and Budgeting itu adalah sistem e-budgeting dan perencanaan yang dikelola dengan prinsip 5 SMART, yaitu Smart Governance, Smart Input, Smart Processing, Smart Connecting, dan Smart Monitoring. Waduh, itu barang apaan lagi teman-teman? Banyak banget kayak pisang tandan. Kita akan coba explore satu persatu, tapi sebelumnya aku ingin lanjutin kasih lihat tampilan dari Smart Planning and Budgeting ini. Sesudah klik Smart Planning and Budgeting, maka akan muncul landing page atau tampilan awal dari aplikasi ini, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Ada gede banget nih, ada Monas, ada tulisannya. Terus di atas juga ada 4 panel yang masing-masing punya fungsinya sendiri. Kita langsung lihat aja, informasi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di pemerintah. Di sebelahnya ada unduh dokumen, terdiri dari 3, ada panduan, kemudian juga dokumen publik, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Akun, tadi akun kita, akun jakarta.go.id, dan aplikasi atau dashboard dari Smart Planning and Budgeting. Kalau turun ke bawah, kita akan lihat di sini ada penjelasan, video, terus juga grafis-grafis yang menjadi indikator dari perencanaan dan penganggaran, termasuk juga postur APBD yang penerimaan dan pengeluarannya harus sama, neracanya harus seimbang, dan hal-hal lain yang sebenarnya ini adalah satu bentuk literasi buat kita, terutama aku sih warga Jakarta yang mungkin dulu taunya ujungnya adalah duitnya, tapi aku nggak paham nih kayak gimana sih itu ceritanya dari awal sehingga ujung-ujungnya bisa jadi duit. Nah, di landing page ini kita bisa tahu teman-teman apa saja informasi yang berharga, yang penting, yang kita perlu ketahui sehingga pemerintah bisa menyusun perencanaan dan penganggaran secara lebih tepat. Jadi keren sih.
Kalau kita beralih ke dokumen, kalau kita klik dokumen panduan, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kita tinggal download aja PDF-nya, manual registrasi akun dan lain sebagainya. Sesudah itu yang kedua adalah dokumen publik. Ini ada banyak dokumen publik yang bisa kita akses, mulai dari RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah, sampai yang tahunan, RKPD, terus ada juga KUA PPAS yang selalu ramai setiap tahun, kemudian RAPBD, APBD, dan dokumen lainnya. Coba salah satunya, yang paling ramai aja yang sering dibicarain. KUA PPAS. Di sini sudah ada yang penetapan 2020 lalu, termasuk yang perubahan 2020. Nanti katanya juga akan diupload yang 2021. Wah, ini kita belum masuk ke dalamnya aja, udah banyak informasi yang bisa kita pelajarin dari Smart Planning and Budgeting ini, teman-teman. Oke, sekarang yang kedua adalah dashboardnya. Kita klik aja. Ya, ini adalah dalamnya aplikasi Smart Planning and Budgeting. Ada beranda, dashboard, pantau anggaran, dan pantau aspirasi. Kalau di beranda ini ada ucapan selamat datang di portal aplikasi dan lain sebagainya, termasuk silahkan mendaftar atau login untuk mendapatkan fitur lengkap aplikasi ini. Kalau dashboard, untuk melihat tren atau histori penganggaran dan perencanaan pemerintah di Jakarta selama 10 tahun terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat dari 2010 sampai nanti 2021 akan muncul semua di sini dan kita bisa lihat trennya. Apa sih trennya? Misalnya kita mulai pendapatan total dari 10 tahun terakhir. Nah, ini langsung nih grafiknya secara otomatis kasih lihat ke kita. Dari 2010 sampai 2019 kemarin, total pendapatannya, APBD-nya nih segini, realisasinya yang merah di bawahnya. Jadi kita bisa lihat trennya. Bagi teman-teman yang mau meneliti atau mau mengamati tugas sekolah sampai ke bikin riset, grafik ini berguna banget. Apalagi grafiknya kita bisa download. Misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk bar atau misalnya ini grafik seperti ini ataupun pie chart. Wow, keren nggak? Mantap nih. Dan kita tinggal pilih aja mau download grafik ini dalam bentuk apa. Mulai dari PNG, JPEG, PDF, Excel, dan lain sebagainya tersedia lengkap di sini teman-teman. Yang ketiga adalah pantau anggaran. Pantau anggaran ini semacam status. Sudah sejauh mana perencanaan dan penganggaran dibahas, baik itu secara partisipatif, teknokratis, politis, bottom up, atau top down. Contohnya aja 2018. 2018 itu tahapannya sudah selesai, ya iyalah tahun 2018 ya. Mulai dari RKPD yang diketok di sidang DPRD sampai ke APBD perubahan di tahun anggaran berjalannya sudah ada semuanya di sini. Coba ya kita klik yang 2021. Baru ada dokumen RKPD-nya nih di sini. KUA PPAS-nya mana? Nanti juga di-upload nih teman-teman. Di landing page juga nanti juga tersedia. Kita bisa lihat itu dan kita bisa gunain untuk mengawal juga. Oke, kayaknya lebih baik kita lihat yang 2020 ya. Karena dia sudah melalui proses-proses. Coba kita klik RKPD-nya. Nah, kalau kita nggak login, maka kita nggak bisa akses. Tadi kan kalau di dashboard dibilang silakan login untuk dapetin fitur lengkap. Fitur lengkapnya maksudnya ini teman-teman. Jadi Pemprov DKI Jakarta mensyaratkan warganya atau siapapun yang mau mengawasi anggaran harus melogin akunnya. Tujuannya supaya historinya jelas, transparansinya jelas, dan pengawasan kita juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus login di sini. Dan setelah login baru deh kita bisa betul-betul memantau penganggaran yang tadi kita klik. Dan uniknya lagi, kita bukan cuma bisa ngeliat, memantau, melototin gitu aja teman-teman, tapi kita bisa berinteraksi. Kita bisa kasih komentar, kita bisa kasih rating, kita bisa kasih feedback. Dan aku akan coba bahas itu lebih detail, tidak di video ini karena kayaknya udah kepanjangan juga ya. Jangan-jangan yang nonton udah ketiduran semua nih. Aku akan bahas itu di video terpisah, tapi aku pengen lihat dulu nih, teman-teman tertarik nggak sih untuk tahu lebih lanjut tentang pantau anggaran ini? Kalau tertarik,
Tolong dong tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak, aku akan bikin kayak semacam part 2-nya dari video ini. Oke, di bawahnya pantau anggaran ada pantau aspirasi. Ini yang juga cocok dan cakep banget nih. Di dalam pantau aspirasi ada 3, serapan musrenbang, serapan usulan langsung, serapan reses. Bedanya apa? Musrenbang itu, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar atau pernah ikut, adalah forum di mana kita warga bisa mengajukan usulan-usulan, baik itu dalam bentuk kegiatan, prasarana, dan lain sebagainya untuk lingkungan kita. Jadi benar-benar partisipatif sifatnya. Kalau usulan langsung, ini yang sifatnya langsung aja teman-teman. Kita warga negara langsung nih ngajuin, baik lewat imusrenbang, baik lewat aplikasi online dan lain sebagainya. Kita bilang tolong dong dibantu ini, proposal ini dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah reses. Reses ini adalah masa di mana wakil-wakil kita di legislatif turun ke warga, turun ke lingkungannya, menyerap aspirasi dari kita, masyarakatnya. Ketiga serapan ini ada di pantau aspirasi dan masing-masing bisa kita pantau teman-teman. Coba aku contohin ya bagaimana melihat daftar serapan ini. Misalnya di serapan musrenbang di salah satu wilayah, contoh aja Jakarta Utara, kecamatan mana ya teman-teman? Tanjung Priuk. Kelurahan, baru denger nih Papanggo. Kelurahan Papanggo. Di Kelurahan Papanggo itu apa aja sih serapan musrenbangnya? Ini semua teman-teman. Semua daftar usulan serapan lewat musrenbang yang diterima sampai ke musrenbang tahun anggaran 2021. Misalnya isunya penyediaan barang untuk kebutuhan masyarakat. Permasalahannya di lingkungan kami ada RPtra, tapi belum tersedia alat olahraga tenis meja. Alamatnya di sini, RW 9 Kelurahan Papanggo. Nah, di sini kita bisa lihat sejauh mana usulan tersebut tercantum atau diterima apa enggak lah istilahnya gitu. Ternyata di sini statusnya diterima teman-teman. Usulannya pengadaan peralatan tenis meja, tipe usulannya barang, volumenya ada 2 unit, harga satuannya 7 juta, anggarannya kalau dikali 2 14 juta sekian. Statusnya diterima. Diterima dan dianggarkan di mana? Di bawah sini. Di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Utara. Nama kegiatannya Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota. Total anggarannya ada 3,9 miliar. Nah, di Kelurahan Papanggo ini dianggarkan sebesar 14 juta. Jadi warga-warga yang di Kelurahan Papanggo bisa nih memantau. Wah, udah diterima usulan kita. Kapan nih direalisasikannya Pak Lurah? Nah, kita bisa pantau deh teman-teman. Seru juga ya, kita bisa tahu nih usulan kita diterima apa enggak. Kalau enggak diterima, kenapa alasannya. Kalau diterima, sudah sejauh mana itu diproses. Dan realisasinya bisa kita kawal terus. Secara umum sih itu adalah fitur-fitur utama dari aplikasi Smart Planning and Budgeting teman-teman. Tapi teman-teman juga harus perhatiin di bawah ini ada beberapa keterangan dan ketentuan yang harus dibaca juga. Contohnya kebijakan privasi, aturan layanan, tentang kami hubungi dan syarat ketentuan. Yang harus dipastikan adalah ada aturan kebijakan yang harus kita pelajarin dan patuhin, dan kalau kita ingin lihat fiturnya, daftar akunnya, otomatis kita harus mematuhi aturan tadi teman-teman. Jadi sekali lagi tolong dibaca dan dipelajari baik-baik sebelum teman-teman memutuskan untuk mengeksplor lebih lanjut dari aplikasi Smart Planning and Budgeting ini. Dan itu tadi adalah fitur-fitur utama serta informasi dasar yang perlu aku share ke teman-teman dan penting untuk kita ketahui dalam proses unboxing kali ini. Tapi masih ada penjelasan 5 smart tadi yang kayaknya aku belum terlalu nangkep nih teman-teman. Smart Planning and Budgeting ini sekarang dikelola dan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Pemprov DKI Jakarta teman-teman. Jadi aku pengen main ke sana untuk dapat gambaran lebih jelas, terutama yang 5 smart tadi aku belum paham nih sebenarnya dan butuh penjelasan lebih lengkap. Jadi yuk kita ke sana.
Dari penjelasan yang aku dapetin, aku nangkap gambaran kalau sistem ini adalah pengembangan dari sistem yang sebelumnya. Kalau dulu fokusnya hanya pada e-budgeting, tapi sekarang ditambahkan proses planningnya dan diperkuat dengan pengelolaan 5 Smart. Dulu proses inputnya detail sampai rincian belanja, tapi sekarang rincian belanjanya dimulai dengan pagu atau plafon yang sudah disepakati. Pengelolaannya juga beda, kalau dulu terpisah di 3 SKPD, sekarang dipusatin di Diskominfo. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan sistem keahlian dan penyajian info APBD-nya sudah lebih komprehensif. Sedangkan yang 5 Smart tadi yang aku sebutin di awal sebenarnya diterapkan ketika proses implementasi dari sistem ini, teman-teman. Smart Governance sederhananya adalah keseluruhan tata kelola dari sistem perencanaan dan penganggaran. Jadi sekarang sudah lebih dikelola dengan baik, ownership-nya ada di Pemprov DKI Jakarta, dan tahapan-tahapan di mana saja masyarakat bisa terlibat sudah lebih disesuaikan. Kemudian yang Smart Input dan Smart Processing, ini juga ditambahkan kemampuan untuk proses input, validasi, dan proses supervisi. Jadi nggak sembarangan nih sekarang staf Pemprov bisa masukin perencanaan penganggaran, tapi sekarang harus diketahui oleh pimpinannya, oleh kepala dinasnya, disupervisi oleh Bapeda, sehingga semua orang bisa punya tanggung jawab dan historinya jelas siapa yang menginput, siapa yang menyetujui. Smart Connecting yang menarik bagi aku karena lewat sistem ini kita bisa berinteraksi. Kita ini maksudnya warga negara, warga Jakarta, di luar Jakarta, kita bisa sama-sama ngelihat prosesnya sampai nanti pada akhirnya kita juga ikutan mengawasi proses implementasinya. Dan yang terakhir adalah Smart Monitoring. Jadi sesuai yang tadi coba aku simulasiin, semua data-data yang masuk di dalam sistem ini disajikan dalam bentuk yang menarik, yang cepat, dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tadi. Jadi sekali lagi sederhananya, Smart Planning and Budgeting itu adalah sistem perencanaan dan penganggaran, sistem e-budgeting, ditambah 5 Smart tadi. Menarik ya? Dan yang menarik juga sebenarnya Smart Planning and Budgeting ini bukan cuma soal melototin uang atau anggaran pemerintah, anggaran pembangunan, teman-teman. Kayak kalau kita lihat APBD, ini duitnya kemana, ini dipakai siapa, gimana ngabisinnya, dan lain sebagainya. Tapi Smart Planning and Budgeting ini adalah juga satu bentuk literasi, satu bentuk edukasi kepada warga untuk tahu tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran itu seperti apa sih. Jadi kita nggak sekedar disodorin angka, tapi kita juga ngelihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari level pusat sampai provinsi dan kabupaten kota itu ditransformasikan atau diturunkan menjadi sebuah kegiatan. Jadi aku belajar banyak, tahu banyak, dan semakin dipelajarin semakin seru sih untuk di-unboxing lagi. Hal lainnya teman-teman, jujur pertama tuh aku pikir sistem ini akan menghilangkan atau mengurangi transparansi dari sistem yang ada sebelumnya. Karena sistem yang sebelumnya itu menurut aku keren banget. Kita warga negara bisa tahu detail perencanaan anggaran dan ngawal sampai ke implementasinya. Tapi berdasarkan penjelasan yang aku dapetin, katanya justru sistem ini akan memperlengkapi sistem yang sebelumnya. Sistem ini digunakan untuk perencanaan 2021 dan kedepannya. Jadi teman-teman yang nonton video ini beruntung banget karena berada di momen yang tepat untuk sama-sama gunain dan kasih masukan buat pengembangan sistem ini. Dan kita gunain sistem ini buat sama-sama mengawal pemerintah kita. Mudah-mudahan benar-benar bisa memperlengkapi dan akhirnya kan makin kelihatan kolaborasi antara pemerintah dengan warganya. Kalau misalnya Smart Planning and Budgeting ini juga tersedia aplikasi di smartphone juga bakal seru nih kayaknya ya. Karena kita bisa ngawasin anggaran dan kegiatan sambil nunggu MRT, Transjakarta, sambil bermedsos, atau sambil nunggu makan malam kayak aku sekarang ini. Jadi kalau sudah digunain, jangan lupa pengalamannya di-share, kasih masukan ke pemerintah setempat, bisa ke lurahnya, bisa lihat posting di medsos bagaimana pengalaman teman-teman gunain ini, dan mari kita jadikan itu satu bentuk kontribusi kita teman-teman. Kalau selama ini mungkin kita ramainya hanya di medsos, ya nggak apa-apa sih, tapi sekarang kita punya kanal yang resmi yang juga bisa kita pakai buat membangun kota kita sama-sama. Itu video dari aku, ini bukan video endorsement, ini adalah pure aku pengen ngeliat kayak gimana sih Smart Planning and Budgeting ini, dan pengen share itu ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Maaf topik kali ini agak berat, tapi semoga ngelihat aku jadi tambah berat, enggak ya.
Semoga tetap bisa menarik dan ada hal positif yang teman-teman bisa dapat. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banget buat support dari teman-teman. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Ngomongin smart planning jadi lapar.